Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kamali Trisya, saya mahasiswa dari Sekolah Negeri Umbu Kuturan, Singaraja. Di sini saya akan menceritakan tentang buku Martandia Purana yang dimana berjudul Maruta. Maruta adalah anak yang sangat baik dan dicintai oleh banyak orang. Maruta ini adalah anak dari Aviksita dan Putri Vaisala. Ia suka sekali belajar. Ia sangat menggemari yang namanya sastra dan Weda dan ilmu pengetahuan lainnya. Serta ia pun juga diajari seni berperang oleh Resi Bardawata. Ketika kakeknya yaitu Resi Kandarama itu sudah pensiun, ia ingin kekuasaannya itu dilanjutkan oleh anaknya yaitu Aviksita. Namun Aviksita tidak menginginkan menjadi seorang raja. Ia ingin mengikuti ayahnya pergi ke hutan. Dan akhirnya ia memilih anaknya yaitu Maruta untuk dijadikan raja. Pada suatu hari, Maruta menjadi seorang raja yang bijaksana. Ia memperlakukan rakyatnya bagaikan saudaranya sendiri. Ia selalu baik terhadap rakyatnya sendiri dan selalu memperlakukan rakyatnya dengan baik. Pada saat ia melakukan sebuah upacara rakyatnya, yang dimana para dewa selalu datang untuk melakukan upacara tersebut. Pada saat melakukan upacara, Maruta mendapatkan sebuah kekuatan dan kesaktian melebihi dari Dewa Indra. Pada suatu hari, para resi datang dan mengeluh kepada Maruta bahwa asramanya telah dirusak oleh para ular. Dan pada akhirnya si Maruta ini, Raja Maruta, membawa senjata peralatannya untuk datang langsung ke tempat para resi yang telah digigit oleh para ular. Ia bergegas menghampiri para resi yang telah digigit oleh para ular. Ia langsung membunuh para ular dengan senjata yang bisa mengeluarkan api tersebut dan membakar semua para ular tersebut. Sisa dari para ular itu datang kepada Ibu Maruta dan ingin meminta sebuah perlindungan bahwa anaknya telah membakar beberapa temannya. Ibu dari Maruta itu datang kepada suaminya yaitu Aviksita untuk menghentikan kejahatan anaknya yang telah membakar beberapa para ular tersebut. Tapi pada akhirnya ayah dari Maruta itu menghampiri Maruta yaitu Aviksita. Di mana Aviksita berusaha untuk menghentikan Maruta dan berkata, "Nak, hentikanlah kejahatanmu ini." Namun Maruta menolak ajakan dari ayahnya. Maruta berkata, "Aku tidak ingin menghentikan kejahatan ini karena dia yang lebih terdahulu melakukan kejahatan ini kepada para resi. Ia yang menggigit ketujuh para resi tersebut. Aku tidak ingin menghentikan kejahatan itu. Jika aku menghentikan, maka aku yang akan terkena imbasnya. Aku harus melindungi rakyatku dengan sebaik mungkin." Terus ayah Maruta berkata, jika ia melakukan kejahatan ataupun dosa besar, ia akan mati dan masuk neraka. Maruta pun berkata kembali, "Lebih baik aku yang masuk neraka daripada jika aku tidak bisa melindungi rakyatku tersebut. Mohon jangan pernah untuk menghentikan aku, yaitu menghukum orang yang jahat." Ayah dari Maruta yaitu Aviksita berkata kembali, "Para ular ini meminta bantuanku untuk melindungi teman-temannya tersebut. Jika aku tidak bisa melindungi para ular tersebut, maka aku pun yang merasa berdosa." Dan akhirnya Aviksita karena tidak bisa menjaga emosinya, ia ingin berperang terhadap anaknya. Karena anaknya sudah menolak ajakan dari ayahnya untuk menghentikan kejahatannya, karena ia adalah seorang raja. Saat ingin berperang, akhirnya para resi menghentikan perang mereka sebelum berperang. Karena Aviksita, ayah dari Maruta, sudah mengeluarkan sebuah senjata. Dan akhirnya para resi menghentikan perang mereka sebelum berperang dan juga berhasil untuk para ular tersebut berjanji bahwa ia bisa mengembalikan para resi yang sudah wafat dan digigit oleh para ular.
Akhirnya Aviksita, ayah dari Maruta, itu berdamai dengan anaknya, yaitu Maruta, untuk tidak melanjutkan sebuah perang tersebut. Insiden dari cerita tersebut yang pertama adalah yang dimana para resi itu minta bantuan kepada Maruta untuk datang ke asramanya, karena asramanya telah dirusak oleh para ular. Yang kedua, Maruta itu membakar setengah dari para ular tersebut dengan senjatanya. Terus yang ketiga, para ular yang selamat meminta bantuan kepada ibu Maruta, yaitu Putri Vaisala. Yang keempat, ayah dari Maruta itu datang menghampiri Maruta untuk menghentikan kejahatannya. Namun Maruta tidak bisa dihentikan. Hampir saja Maruta dan ayahnya tersebut berperang akibat ulah dari para ular tersebut. Namun bisa dihentikan oleh para resi yang ada pada saat itu. Nah, bagian dari insiden tersebut ada amanat yang dapat kita petik dalam cerita Maruta tersebut adalah jangan gegabah dalam melakukan sesuatu hal. Jika kita langsung bertindak, maka tanpa berpikir, maka itu akan mendapatkan hal dampak yang buruk tanpa berpikir terlebih dahulu. Jika kita melakukan emosi, jangan dulu langsung melakukan sesuatu hal. Berpikirlah baik, dinginkan otak tersebut. Jika sudah baik, sudah tenang, baru kita melakukan sesuatu hal. Sekian dari cerita Maruta, saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.